Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id bersama gue Danang dan kali ini kita akan mereview MG Cyberster. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobilman ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. MG Cyberster ini hadir di acara Gias 2024 dan mobil ini adalah roadster elektrik dari MG dan ini bukan cuma sekedar tampilannya yang sporty ya, tapi kecepatannya juga gokil. 0 sampai 100 3,2 detik. Itu udah setaraf dengan supercar ya, supercar Italia yang mulai dari Lamborghini, Ferrari, mungkin sekarang Lamborghini udah menyentuh angka 2 detik. Cuman 3 detik itu adalah zona supercar. Dan ini tampilannya juga supercar banget. Kalau gue lihat ya, ini campuran antara Ferrari sama Lotus ya. Sedikit mirip Lotus karena mobil ini nggak terlalu gede. Kalau Ferrari sekarang kan SF90 itu gede banget. Tapi ini enggak begitu besar. Ini kecil dan desain ini enggak mirip siapa-siapa ya. Mobil lain enggak ada yang seperti ini. Ditambah lagi ini adalah mobil roadster elektrik yang dijual di Indonesia. Harganya 1,6 miliar. Jadi cukup wajar dengan harga lebih dari 1,5 miliar. Bahkan cenderung murah ya. Karena mobil elektrik Eropa mulai dari BMW, Mercedes-Benz itu sudah menyentuh angka 1,5 miliar. Tapi tampilannya biasa. Nah ini MG mengeluarkan tampilan roadster dengan harga yang 1,6 miliar kalau menurut gua keren. Kita bahas langsung eksteriornya. Dari bagian depan mobil ini kelihatan banget sportinya. Karena apa? Karena lekukan-lekukannya itu tajam dan jauh gitu. Ini bagian sini tuh udah telapak tangan gue, lubang-lubang, walaupun dia mobil elektrik tetap ada lubangnya, dan ini tembus ke belakang sampai belakang sini sehingga aliran anginnya pas gitu ya. Memang harusnya nggak usah tanggung-tanggung, jangan dikasih lubang-lubang palsu gitu, nggak perlu lah. Materialnya kalau ada yang meragukan MG ya, ini kalau menurut gue materialnya solid, walaupun plastik tapi solid, dan ini besinya juga solid gitu, tebal. Antara kap mesin dan D-bumper ini ditutup dengan karet. Untuk lampunya juga sudah wow. Ini SAIC ya. SAIC Vision. Karena mobil ini dikembangkan sama SAIC. Jadi di sini ada tulisan SAIC Vision dan ini udah LED dengan proyektor dan DRL-nya itu mantap banget sih. Ini kalau menurut gue udah kelas Eropa ya. Karena pada dasarnya mobil MG itu sebenarnya mobil Eropa. Cuman dibeli sama perusahaan China. Sehingga aura Eropanya tetap ada gitu. Secara dimensi mobil ini nggak terlalu besar ya. Nggak seperti supercar Italia yang besar banget. Mobil ini cenderung lebih compact. Panjangnya mencapai 4.535 mm. Lebarnya 1.913 mm. Tingginya 1.329 mm. Wheelbase-nya 2.690 mm. Jadi nggak terlalu besar, tapi lebar dan rendah. Dari sisi kaki-kaki velgnya gede banget. Ini ring 20 ya. Ya betul, ring 20. Bannya menggunakan Pirelli 245/40 ring 20. Two-tone, hitam dan silver. Dan dikasih dop untuk tutupnya. Jadi kelihatan seperti nggak ada dopnya. Atau seperti center lock ya, padahal sebenarnya dop. Lalu cakramnya juga gede, menggunakan rem Brembo. Tapi sayangnya nggak drill ya, bukan tipe yang drill untuk cakramnya. Mobil ini menggunakan suspensi double wishbone, jadi bukan McPherson biasa, sehingga lebih bagus untuk manuver dan untuk kecepatan tinggi dibanding McPherson biasa. Nah di bagian mesin nggak ada mesin ya, karena ini mobil elektrik, jadi hanya ada tutup-tutupan semua, ini ketutup hanya untuk mengisi washer fluid dan intinya kita nggak bisa lihat mesinnya.
Tapi mobil ini tenaganya itu gede banget. Mobil ini mampu mengeluarkan tenaga 536 PS dan torsinya 725 Newton meter. Dan 0 sampai 100 seperti yang udah gue bilang 3,2 detik gitu. Mobil ini membawa baterai 77 kWh yang bisa menempuh jarak 503 km. Bayangin. Jadi mobil ini kenceng dan jauh jaraknya. Dan untuk ngecasnya, mobil ini hanya butuh 38 menit dari 10 sampai 80%-nya dengan menggunakan daya 150 kW. Jadi fast charging juga, jarak tempuhnya jauh juga, dan tenaganya gila juga. Nah, di bagian belakangnya, ini mobil juga unik ya. Lampunya itu yang unik. Dia dari kiri ke kanan, garis, dan ini ada tanda panahnya, kiri dan kanan. Ini bukan untuk sen-sennya hanya di ujung ya. Jadi di ujung doang. Ini tetap merah. Di sini agak sayang juga honeycomb-nya itu nggak bolong. Dia hanya kotak-kotak gitu ya. Honeycomb. Kalau seandainya bolong kayak Ferrari gitu, kayak Lamborghini gitu, lebih keren lagi. Dan untuk di bagian bawah, diffusernya lumayan berasa ya. Lumayan gede. Tapi nggak ada diffuser sampai bawah seperti F1 gitu, nggak ada. Cuman ini cukup tebel gitu ya. Dan nggak ada knalpot. Jadi hal yang sangat disayangkan yang paling tidak seksi di mobil ini adalah nggak ada knalpotnya. Jadi nggak ada suaranya. Mobil seeksotis ini nggak punya suara. Sayang gitu. Padahal kalau petrolhead itu pengennya ada suara. Ya kan, mobil udah keren, udah garang, suaranya tuh menggelegar gitu kayak Ferrari dan Lamborghini gitu. Itu yang dicari petrolhead sih. Cuman ini nggak ada. Itu sangat disayangkan sih. Kelemahan mobil ini karena mobil listrik ya, jadi nggak ada suaranya. Kita lanjut ke bagasinya. Bagasinya dia belum elektrik, dia masih biasa. Dan cukup gede juga sih, nggak terlalu besar, cuman cukup lah ya. Ini koper besar bisa, cuman tidur ya. Dan nggak bisa banyak-banyak lah, koper cuma satu. Lampunya ada, tapi finishingnya cukup rapi, dia ada penutupnya sini dan catnya juga masih sampai dalam-dalam ya, jadi nggak cuma di luar. Yang spesial di mobil Cyberster ini scissors door. Jadi ini jadi pusat perhatian banget karena apa? Ketika misalnya kita turun dari lobby, misalnya dari lobby hotel gitu ya, bukanya wow, udah gitu elektrik lagi, jadi udah nggak kayak mobil supercar zaman tahun 90-an ya. Kalau scissors door-nya itu masih pegang handle gitu, kalau ini enggak. Interiornya full dengan kulit. Ini Nappa leather, bukan leather biasa ya, Nappa leather. Wow, soft touch. Dan ini Alcantara tengahnya. Sampingnya Nappa leather. Warnanya burgundi gitu ya. Cakep sih. Tampilan layarnya ini ada 3 sebenarnya. Dia kayak cockpit gitu. Ini 10 inci, ini 7 inci kiri kanan. Dan ini membuat kita berasa kayak nyetir Jaguar. Mobil ini juga atap terbuka ya. Atapnya itu dia bisa membuka dan menutup. Membuka ya, misalnya kita membuka itu dalam waktu 12 detik aja. Jadi cukup cepat. Selain itu juga dia menggunakan audio Bose ya. Jadi udah gokil sih. Dan ini udah jelas dual zone. Dan untuk pengaturan transmisinya dia ada di sini di tengah. PRND. Jadi mantep. Untuk jok juga dia udah full elektrik. Nggak terlalu rendah sih kalau menurut gua. Nggak terlalu rendah banget. Tapi ini oke lah, bagus lah. Di tengah juga dia udah full kulit. Dan ini ada armrestnya yang bisa jadi buat tempat naruh barang. Kepraktisannya mantap kalau menurut gua. Sini ada cup holder 2 bahkan. Terus juga di samping sini ada tempat. Di sini juga ada glove box yang sudah soft opening. Dan di belakang juga ada buat naruh tas ya. Kalau bisa kita bawa tas bisa taruh di belakang gitu. Ini mantap sih. Kalau menurut gue MG itu tampilannya keren banget gitu. Setirnya juga sporty abis. Dia ada tombol super sportnya. Ketika dipencet tenaga listriknya langsung instan gitu ya. Untuk nantangin orang di jalan kali ya. Ini kalau misalnya pintunya, kalau misalnya ada halangan dia nggak bisa kebuka. Misalnya kita tutup dulu.
dan dia ada halangan, misalnya ada tangan gua, ketahan. Tapi kalau nggak ada, lanjut, jadi aman. Untuk harganya, mobil ini dijual dengan harga 1,688 miliar rupiah on the road Jakarta dan sudah bisa dipesan ya. Jadi bisa langsung datang aja di booth MG di Gias 2024 dan bisa langsung SPK. Katanya sih akan ready dalam 3 bulan setelah booking. Ya begitulah review gua tentang MG Cyberster. Mudah-mudahan ada yang tertarik beli ya setelah nonton ini. Nah, buat Anda yang sedang mencari ratusan mobil bekas mulai dari berbagai merek ya, dari Toyota, Honda, bahkan MG, bisa langsung kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kami di App Store dan Play Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.